Kakek Amansa dan kakek Wahyu kali ini semakin bersemangat, terutama kakek Amansa setelah disupport oleh banyak pihak, termasuk kakek Wahyu sendiri mensupport beliau, ada TJ dan saya kira banyaklah yang mensupport. Kali ini kakek Amansa dengan kakek Wahyu itu secara bersamaan muncul ke publik dan memberikan tehokan terhadap Anies Baswedan terkait soal bagaimana kebijakan Anies yang menurut kakek Wahyu dan kakek Amansa adalah kebijakan yang sangat kebablasan, kebijakan yang bahkan menurutnya sangat. Katanya Anies nih sekolahnya cukup tinggi, pintar, cerdas, hebat. Tapi kok Anies kok bodoh? Bisa mengeluarkan izin NMB, izin bangunan, ke wilayah Kelumpang untuk mendiri bangunan. Sedangkan IMB itu adalah dikeluarkan orang yang punya tanah sertifikat hak milik sendiri sesuai dengan KK, KTP, kepemilikan, baru bisa dibenarkan IMB. Tanpa otak kau kasih IMB pada tempat yang sangat berbahaya seperti itu. Benar-benar goblok, benar-benar bodoh, benar-benar ceroboh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini ada satu video di mana saya gabungkan antara kakek Wahyu dan kakek Amansa yang kebetulan keduanya sama-sama memberikan reaksi keras terhadap apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dianggap bahwa kebijakan terkait soal adanya kasus yang membuat warga menjadi korban, khususnya di Tanah Merah, itu adalah kebijakan yang kebablasan menurut kedua kakek ini. Bagaimana kakek ini memberikan tehokan secara bersama-sama, tidak perlu berlama-lama, ayo kita simak videonya. Benar-benar goblok, bodoh, tolol, ceroboh. Daerah tidak aman, daerah berbahaya, kau berikan izin mendirikan bangunan. Benar-benar tolol, goblok. Sekarang kalau sudah mati yang meninggal 17 itu, apakah kau nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah? Demi kekuasaan, tanpa otak kau kasih IMB pada tempat yang sangat berbahaya seperti itu. Benar-benar goblok, benar-benar bodoh, benar-benar ceroboh, ngancok, tidak punya hati, tidak punya peri kemanusiaan. Katanya Anies nih sekolahnya cukup tinggi, pintar, cerdas, hebat. Si Jokowi tak ada sekolahnya, ijazahnya palsu, semuanya palsu, SD-nya palsu, SMP palsu, SMA palsu, kuliahnya palsu. Tapi kok Anies kok bodoh? Bisa mengeluarkan izin NMB, izin bangunan, ke wilayah Kelumpang untuk mendiri bangunan. Sedangkan IMB itu adalah dikeluarkan orang yang punya tanah sertifikat hak milik sendiri sesuai dengan KK, KTP, kepemilikan, baru bisa dibenarkan IMB. Tapi tanah bukan tanah perorangan, dikeluarkannya IMB-nya. Di mana letak pintarnya nih? Nah, tengok. Kalau si Jokowi mengeluarkan TP, betul. Untuk jangan menghilangkan hak warga negara Republik Indonesia. Tanda dia orang Indonesia. Apa tandanya ke orang Indonesia? Ini KTP ku, aku orang Indonesia. Tapi kalau Anies Baswedan mengeluarkan IMB, bisa dicurigai. Besar kemungkinan wilayah Tanah Kelumpang itu dijual menjadi person pribadi perorangan, maka dikeluarkannya IMB-nya untuk jaminan. Tak percaya kok aku keluarkan IMB-nya. Bisa jadi kita bersangka namanya ya, tapi berdebat-debat. Tapi jalan keluarnya, mengapa bisa terjadi IMB itu terjadi? Kalau tidak ada terjadi hak jual beli.
Karena satu berdirinya IMB, izin bangunan berdasarkan tanah sertifikat milik pribadi sesuai dengan KK, sesuai dengan KTP. Maka diberikanlah izin hak membangun IMB, izin bangunan kalau mereka mau membangun. Ini tanah bukan tanah mereka, dikeluarkan izin IMB. Tapi sekolahnya rektor ini, rektor itu, rektor segala rektor lah. Sektor segala sektor lah. Segala sekolah lah. Selagi ada sekolah di dunia ini semua dimasukinnya. Pintar, hebat, jenius. Woi, pendukung Anies macam mana cak itu nih? Yang mengatakan Anies pintar, Anies hebat. Kalau aku tengok kejadian ini melanggar hukum nih ketua. Ada catnya nih. Siap-siap. Apa hal? Berani-berani keluarkan IMB, izin bangunan yang bukan tanah pribadinya. Salut juga jawab aja. Astagfirullah. Diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Pintar, luar biasa, jenius. Tak ada pilihan untuk akan datang. Ini nak jadi presiden. Habis Indonesia itu jual. Udah selalu keluar negeri. Ada apa keluar negeri? Menjumpai Eropa, ada apa? Enggak dukungan. Subhanallah, astagfirullah. Tentu dari paparan kedua kakek Wahyu maupun kakek Amansa ini cukup rasional dan begitu sangat berani. Sangat emosional. Emosionalnya itu karena kemudian mungkin dia memikirkan soal nasib rakyat yang dipermainkan oleh kebijakan, oleh orang-orang yang bernafsu terhadap kekuasaan, sehingga rela mengorbankan rakyat demi untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya. Ini satu contoh yang tidak layak ditiru bagi generasi muda, di mana kita tahu bahwa problem yang terjadi di Tanah Merah itu saya kira sampai hari ini masih dicari terus formulasinya bagaimana untuk menyelesaikannya. Ada satu gagasan cerdas yang disampaikan oleh kakek Amansa dan kakek Wahyu terkait soal bagaimana monopis isu para kadrung yang cenderung menyerang Pak Jokowi dengan pemberian KTP. Tetapi kemudian kedua kakek ini, baik kakek Wahyu maupun kakek Amansa, itu memberikan keterangan yang jauh lebih konkret dan memberikan rasionalitas dan memberikan rasionalisasi terhadap kedua hal tersebut. Seperti apa itu KTP dan seperti apa itu IMB. Saya kira memang hanya rakyat kadrung yang tidak mengerti soal itu. Tentu bagi kita tetap akan selalu mensupport kakek Wahyu dan kakek Amansa ini dalam rangka memberikan kritikan-kritikan rasional dan cerdasnya terhadap para haters pembenci pemerintah yang selama ini memang kita kenal bahwa berseliweran di media sosial, banyak yang memanfaatkan situasi dengan sengaja sekali lagi mendegradasi pemerintah kita. Yang pada hakikatnya ujung-ujungnya adalah bagaimana melihat negara ini seolah-olah dengan sistem Pancasila yang dianut itu kemudian gagal, lalu itu menjadi peluang bagi mereka untuk sekali lagi memasukkan apa yang menjadi agendanya selama ini, yakni sistem khilafah yang dianggap sebagai sistem syariat Islam. Nah, itulah yang kemudian kelahiran seperti kakek Wahyu, kelahiran seperti kakek Amansa ini penting kita support terus-menerus. Dan tentu tugas saya sekali lagi menyebarkan informasi ini dalam rangka ada dua hal. Pertama tentu kepentingan saya edukasi. Yang kedua adalah sebagai penyemangat bagi generasi muda bahwa kakek Amansa dan kakek Wahyu saya yang sudah tua itu kemudian mau mengorbankan waktunya untuk mengkanter narasi-narasi biadab yang sengaja disemburkan oleh para pembenci Pak Jokowi. Dan termasuk kali ini terkait soal kebijakan yang menurut kedua kakek ini adalah kebijakan yang paling bablas, paling goblok, paling tolol. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.